Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saat sore hari ini kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama. Dan di dalam kasih Kristus kita menikmati kasih kebaikan Tuhan melalui ibadah kita sore hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu. Bersama-sama ya Tuhan. Sehati dan sepikir kami datang dalam hadir-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, karena anugerah-Mu saja kami Tuhan menikmati hari ini. Karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami masih dapat berkumpul pada saat ini Tuhan. Bersama-sama kami menaikkan pujian di hadapan Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang bertata di atas puji-pujian. Engkau baik selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, setiap apa yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati umat Tuhan di dalam perjalanan. Engkau Tuhan yang menggerakkan hati mereka, untuk mereka boleh bersama-sama datang dan menikmati hadir-Mu Tuhan di dalam persekutuan kami yang indah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan itu kami persembahkan bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak dimuliakan selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nikmati kasih Tuhan melalui pujian. Kita nikmati kebaikan Tuhan dengan pujian yang kita naikkan bagi Tuhan
bersama-sama. Sebab Kau baik selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Kau ya Tuhan. Miracle worker, waymaker, 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 miracle worker. Satu-satunya Engkau Tuhan dan tiada selain Engkau. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita katakan Tuhan kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
pujian kita karena kita mau bangkit dan nyatakan kemuliaan-Nya. Mari semua bersorak-sorak, kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali lagi, semua. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari lompat dan katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya. Kita katakan lagu ini dari awal. Semua umat pilihan Allah, kita katakan, mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju kita katakan dari awal, mari kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Mari semua, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Lebih lagi katakan, kami mau bangkit Yesus. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan. Hey, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Yesus, Dialah Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak yang baik. Kau sangat baik memberkati kehidupan kami Tuhan. Mencukupkan kehidupan kami dengan segala yang kami perlukan. Kami berterima kasih buat semua itu. Kau yang selalu setia di dalam setiap keadaan bagi kami. Engkau yang mengajar kami untuk kami boleh belajar memberi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami dengan penuh sukacita dalam Kristus Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus. Dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Saat
Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa merupakan baik bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa merupakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu.
segala hormat bagimu Tuhan, tempat tinggi. Yesus, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar yang manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka Biarlah kami merenungkan kebaikan-Mu, setiap waktu. kasih-Mu sempurna, dahsyat. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Kita nyanyikan dengan lembut saja. Inilah yang kurenungkan. Inilah kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sejati. Kau selalu ada bagi kami. Nyanyian pujian Yes. dan pengagungan kepadamu. Praise the Lord. Biarlah manis kau Dengan dengar, kasih setia, Tuhan. penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus setiap waktu. Kami memerlukan-Mu. Dan hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Biar hatiku bersuka Roh Kudus, kami mohon biar Engkau terus pimpin kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudaraku yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kasih Yesus sempurna, amin. Ada sukacita? Ada damai? Haleluya. Ada kesejahteraan menyusul ya. Kalau udah ada sukacita berarti ada sesuatu situasi hati, suasana hati yang bergembira. Amin. Meskipun hujan tetap bersemangat memuji Tuhan. Meskipun hujan tetap bersukacita melayani Tuhan. Ya. Kalau orang dulu bilang apa? Melayani Tuhan selalu manis ya.
Kerja buat Tuhan selalu manis atau asin nih? Atau asam? Manis. Sesuatu yang kita lakukan bersama Tuhan pasti ada dampak baiknya. Breakthrough kah? Terobosan kah? Atau ada kebahagiaan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kebahagiaan dan keberhasilan orang yang sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya dibenarkan oleh karena kasih Yesus darahnya, lalu melakukan segala sesuatu yang benar. Ingat, tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar selain Kristus Yesus yang pernah di dunia ini. Hidup kita semua dibenarkan. Dan berusahalah menjadi orang yang benar. Nah, kebahagiaan. Singkali orang mengatakan ketika dia jadi pejabat tinggi dia bahagia. Ya, menjadi ketua sebuah organisasi dihormati sekali bos. Siang ketua, siang bos, pagi ketua, dia merasa bahagia. Tahu beberapa ketua yang saya tahu akhirnya gimana? Ada yang stroke mati, tidak beriman pada Yesus, binasa. Dia tahan ketikam, tahan bacok, tapi tidak tahan stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat kena, stroke dia, tidak dihormati lagi. Itu siang ketua, bahagia dia, bangga. Malam ketua sekarang jalan, ya kan? Apa terjadi? Tidak ada lagi kuasanya, otoritasnya, kebahagiaan semu. Ada orang berapa bahagia ketika menikmati wanita-wanita begitu banyak, ya kan? Bahagia dia. Ada dayang-dayangnya, umbrella girl, kalau pembalap, ada apa? Gadis mobil kalau punya showroom kan, jualan mobil lo, pameran mobil kan, cewek-ceweknya gimana coba, abang-abang? Oke kan? Tapi lihat, Salomo 700 istrinya, 300 guninya. Apakah dia mengalami kebahagiaan? Semu ternyata. Dia katakan seperti menjaring angin. Semua yang aku dapatkan di muka bumi ini seperti angin, seperti uap, seperti sebentar nampak lalu tidak kelihatan. Itulah kebahagiaan jika tidak di jalan orang yang benar. Berbeda dengan kebahagiaan orang yang di jalan kebenaran, orang yang jauh dari perjalanan orang fasik. Nah, coba kita buka kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 saja. Nanti yang pria boleh baca ayat yang pertama, lalu ayat kedua wanita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yang dapat katakan amin? Yang pria amin, ada pria? Haleluya. Boleh dibacakan dua-dua ya? Kebahagiaan. Mazmur pasal 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Dua-dua ya semua. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan seperti sekam yang dapat angin terbangkan. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman, demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Tema kita hari ini kebahagiaan dan keberhasilan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang benar. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mizmor menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan, bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, bersaksi bagaimana sesungguhnya
keinginan Tuhan dan janji-janjinya. Bermazmur, memuji, mazmur. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan lihat perbedaan bagaimana sesungguhnya kebahagiaan orang benar dan keberhasilannya. Apa coba? Boleh poin 1 dibaca bersama-sama, tampilkan tadi 3 poin tadi. Apa yang harus kita jauhi? Ada yang harus kita jauhi. 3 poin ini dulu kita pelajari bersama-sama. Ayat 1-nya apa? Poin pertama, 2 ya. Poin 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak menyukai kebenaran, orang yang tidak menyukai peraturan. Berjalan berarti memberi waktu bersama orang fasik, berpikir seperti orang fasik, maka tidak ada kebahagiaan. Orang fasik ciri-cirinya pasti tidak suka beribadah, tidak suka melayani pekerjaan Tuhan, karena bagi dia itu sepertinya sia-sia. Jangan berjalan menurut orang fasik jika kita mau menjadi orang-orang yang bahagia dan berhasil. Saya ingat dulu, berjalan melayani Tuhan bersama teman-teman. Tahu apa katanya? Setelah pulang kami ibadah komisil anak, lalu komisil muda-mudi pulang, antar satu-satu. Tahu apa sebelah kiri saya bilang? Yang Rudi dapat apa dari pelayanan ini? Gitu lebih kurang. Apa menjanjikankah masa depan di setiap pelayanan yang sedang kau lakukan? Apakah ada ya hasil sesuatu yang membuat kau beruntung? Jelas ada. Karena jelas firman Tuhan mengatakan hari ini kebahagiaan orang benar tidak berjalan menurut orang nasihat orang fasik. Orang fasik akan menasihati, nggak usah ibadah. Ayo cabut sekolah, enak tuh bos. Ada musiknya dum 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 teng neng 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 atau jazz. Masuk menjus, ya kan, makan nasi goreng pakai apa? Pakai daging full. Wah, kan. Makan enak-enak, tiba-tiba begitu ujian keluar nilainya. Nilaiku kok jelek. Nilaiku kok bagus. Ngopek kau ya. Selalu duduk orang ngopek kau, nyontek kau. Padahal orang itu sedang bergiat belajar untuk mencapai nilai yang baik. Orang pasti tidak menyukai pelajaran. Peraturan juga dia tidak akan suka. Nah, saya pernah berjalan dan mendengar seorang wanita SMU, sekarangnya kelas berapa? 12, 11 berjalan dengan gayanya kan. Kan? Padahal kita bapaknya kan. Ditanya, ada SIM gak dek? Gak ada bang. Ada pak ada. Gak pakai helm pun lagi dah. Yang sedang pakai helm, kalau dirajia ditangkap tidak ada SIM, ditangkap nggak? Ditangkap. Ada pun helmnya ketika ditangkap polisi tidak ada SIM, ditangkap, tidak ada STNK. Oke, ada SIM-nya, ada STNK-nya, ada helmnya. Mang ya. Ini ayo jalan kita coy, cuci, cai, bro, ya. Cing ya, cacing. Naik tarik 3. Bangga pula dia, ha? Bangga. Dengan bangganya juga biar cepat, hemat. Tarik 4 pun jadi, tarik 4 enggak muat, rupanya gendut-gendut orangnya. Dan ada pernah satu muda-mudi kemarin begitu kejadian, tahu apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia berjalan menjauhi ibadah, dia jalan sama kawannya. Berserak, ini sekeroak mukanya cewek. Pas sini aja habis aspal. Semuanya keluar. Mengerikan. Proses kesembuhannya lama. Itulah kalau berjalan menurut orang fasik. Firman Tuhan juga mengatakan jangan jauhi pertemuan ibadah. Nah pasti orang fasik akan menasihati kalian, akan mengajak kalian berjalan untuk menjauhi tempat-tempat ibadah. Apa itu ibadah? Bersekutu? Apa itu bersekutu? Kutu? Bukan. Menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Ketika engkau menikmati impartasi dari Tuhan, maka ketika engkau bersedih, kau memuji menyembah, kau akan bersuka cita.
Jika engkau berpikir sepertinya tidak ada harapan, orang fasik akan mengatakan tidak ada lagi harapanmu. Kau ibarat bulu yang sudah bantet, ya, kau bulu bantet. Sepertinya tidak ada harapan masa depanmu. Kau lihatlah hidungmu, rambutmu, ibu. Kata buru rambut ayah ibu kan. Gue bilang gak kibu-kibu kali lah. Lihatlah kehidupanmu, jatuh bangun dalam dosa. Lihatlah umurmu udah berapa. Lihatlah bagaimana keadaan keluargamu. Selalu orang fasik mengatakan itu kepadamu. Sesungguhnya itu semua bisa selesai jika engkau percaya dan mau berubah dan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada kebahagiaan. Ada kesuksesan jika engkau tidak mendengarkan, tidak berjalan dengan orang fasik. Fasik. Orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Orang yang tahu peraturan, peraturan itu untuk kita langgar. Pernah dengar itu? Peraturan itu untuk kita langgar. Ada polisi standing dong, dikejar polisi, bahagia kali dia. Berjalan seperti orang fasik, bersama orang fasik. Begitu ketangkap, ampun Pak, maafkan aku Pak, kali ya. Ya, ada tuh seorang karyawan, dia security pengusaha, lalu pengusaha ini mengalami goncangan di usahanya, sehingga dia tidak sanggup lagi bagi gaji security di rumahnya. Sehingga dia dipecatnya lah tanpa pesangon, potong utang potong itu, akhirnya dia tersinggung. Oke? Tersinggung. Ada pula lagi karyawan sebelumnya juga tersinggung. Ya, aku sakit hati. Ayo, ini si orang fasik ini. Ayo kita rampok dia katanya. Ayo kita tangkap, kita ikat dia, kita rampok. Betul dilakukan. Mau dia mendengar nasihat orang fasik. Berjalan mereka. Masuk ke rumah, ditutup semua, ditodong, diplester mulutnya kan. Ujung-ujungnya terjadi. Lolos salah satu pembantu. Lari minta tolong. Lontong, tolong. Datang semua ke kerumunan orang. Tidak bisa dikunci rumah dari luar. Lapor polisi, digrebek lah. Ditangkap. Apa yang terjadi? Pak, tolonglah Pak. Tanda tangan Pak, kata si yang rampok ini. Tanda tangan apa? Bahwasanya ini pura-pura, ini ece-ece. Mana mau? Andai dia tidak mau berjalan bersama orang fasik tersebut, tidak mengikuti ide-ide yang untuk merampok mantan tuannya, mantan bosnya, maka dia masih hidup bebas, bisa berkarya, bisa bekerja untuk anak dan istrinya. Tapi ketika kan dia mengikuti nasihat, berjalan bersama orang fasik, maka upahnya apa? Di mana? Dia dapat gelang baru. Tahu gelang baru? Dari stainless steel, borgol, dimasuklah dia ke penjara di Hotel Prodeo. Makan nasi gratis, nasi kangkung busuk, setengah bagus, setengah bau. Nah, itulah yang harus kita benar-benar pahami. Hati-hati dengan nasihat orang fasik. Dia akan membuat kau jauh dari Tuhan. Dia akan membuat kau jauh dari keberhasilan. Dia akan membuat kau berjalan menjauhi kebahagiaan. Apa yang kedua? Yuk baca. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri dalam orang berdosa. Cak tengok kiri kanannya. Orang berdosa? Orang berdosa? Orang berdosa bang keyboard. Iya dong, saya juga orang berdosa. Tapi karena kita percaya pada Yesus Kristus, maka semua dosa kita sudah selesai. Yang percaya katakan amin. Amin. Untuk itu kita tidak menjadi orang yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Lihat saja orang-orang yang berdosa di luar sana. Hari ini dia sangat menikmati alkohol, menikmati narkoba, menikmati seks bebas. Menikmati judi. Ya. Padahal kalau judi ini, kalau menang rugi. Lalu apa? Kalau menang, tak nampak. Iya Mang? Siapa pernah main judi? Kalau menang tak pernah nampak uang hantu makan iblis. Kalau kalah terasa. Coba lihat nih. Coba lihat berita-berita sekarang. Banyak berapa triliun untuk judi online.
Bayangkan. Mafianya beruntung di luar negeri sana. Para pejabat kita lagi diperiksa. Kemeninfo ya? Atau apa? Periksa kementeriannya. Karena dianggap bekerja sama dengan judi online. Banda-banda judi online. Dan berapa banyak korban yang berjatuh oleh karena orang-orang yang melakukan perjudian. Coba. Bangga dia. Aku kaya karena judi. Coba lihat. Tapi ada seorang polisi wanita dan polisi pria menikah. Setelah menikah, punya anak. Rupanya suaminya ini polisi ini suka main judi online. Di beritanya saya dengar begitu. Sudah pulang istrinya karena sudah menumpuk di hati, marah. Ada uang dia menjudi, tidak sempat membayar uang sekolah anaknya, beli susu, jangan-jangan membeli baju atau sepatu atau tas untuk istrinya. Semua dibuatnya untuk judi online. Pulang dari langsung diborgol dari suaminya. Bayangkan polisi diborgol istrinya polisi. Berat kan ya diborgol, itulah kronologisnya. Lalu ditaruhnya, katanya lalu disiramnya pakai bensin, bukan pakai susu ya. Kalau susu kan enak mandi susu kan, ini bensin bos. Bakarnya tisu, katanya yang menakut-nakut itu buat terjilat, mati suaminya. Bayangkan awalnya judi online, berakibatkan fatal, rumah tangga rusak, akhirnya terjadi pembunuhan. Terakhir apa yang terjadi? Istrinya pun ditangkap. Yang menderita anaknya. Untuk itu biarlah kegiatan-kegiatan orang-orang yang berdosa di luar sana tidak kita ikuti. Yang bisa menyebabkan kehancuran, kerusakan masa depan kita. Amin. Amin. Banyak lagi kegiatan-kegiatan orang berdosa, bukan? Apalagi itu? Oh, lokalisasi katanya. Kan nggak apa-apa. Maaf cakap pakai karet. Nggak kena penyakit. Siapa bilang? Ternyata begini. Nampak pori-porinya nih. Pori-pori nggak nampak kan? Tapi kalau kita jatuh itu penyakit itu bisa menjangkit pria, bisa terjangkit wanita. Oleh karena dosa, melakukan dosa, akhirnya terkena penyakit HIV/AIDS, sipilis dan semuanya, akhirnya menjadi jelek namanya, buruk kelakuannya, dan buruklah nasibnya, rezekinya. Dia tidak akan temukan kebahagiaan. Kita tak akan ketemukan kebahagiaan ketika kita tetap berdiri bersama orang berdosa. Kebahagiaan ketika kita melakukan dosa itu ya kebahagiaan semu, saya bilang. Karena dosa jelas upahnya maut. Bapak yang kita sembah Bapak yang Maha Kudus. Kita tak akan terhubung dengan yang Maha Kudus jika kita tidak menjaga kekudusan. Oleh sebab itu, ingat. Poin yang kedua. Jika engkau mau tetap bahagia dan berhasil. Yuk yang ketiga. 3. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wow, siapa pencemooh? Tadi kami lihat di KBBI, pencemooh rupanya lebih kurang saya gini. Saya siapa? Dia tertawa, dia berbicara mengenai orang lain dan mengetahui orang lain terbahak-bahak. Ya, si Anu begini, ya. Si Anu begitu. Gosip yes. Lalu kalau sekarang nama bully ya, lebih tepatnya. Jadi dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Tengok sisi orang pencemooh. Hindari orangnya, tapi jangan dimusuhi. Tetap didoai supaya bertobat. Jika kita salah satu orang itu, bertobatlah kita. Amin. Ada pencemooh di sini? Ada? Di samping. Pencemooh kayak? Pencemooh. Ya, enggak. Dulu kali ya. Enggak pernah ya. Oke. Jadi bully.
Saya bilang kata sekarang zaman modern sekarang ini tahun 2025 saya katakan itu bully. Ya, menyatakan, menyampaikan kejelekan orang lain dan dia tertawa secara sepihak, tetapi orang yang diejeknya ini, orang yang ditertawai ini bersedih, membuat dia lebih pesimis, membuat dia takut. Pencemooh sepertinya tidak melanggar undang-undang terkadang, tetapi ujungnya bisa juga melanggar undang-undang. Ketika dia membuli seseorang, ya, mencemooh seseorang, dia merasa tidak berharga hidupnya, apatis, lompat indah dia, pecah otaknya, mati. Diselidiki di HP-nya, ternyata banyak kawannya sudah membuli dia di kampus. Di HP, di lingkungan sekolah ternyata sudah banyak yang mencemooh dia. Bayangkan betapa mengerikannya. Maka firman Tuhan hari mengatakan, jika engkau ingin bahagia dan meraih keberhasilan, jangan berdiri berjalan bersama pencemooh yang siap katakan amin. Tapi jangan dibenci juga, didoakan supaya bertobat. Haleluya. Yuk boleh baca ayat yang kedua. Pujian penyembahan. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Yud. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Lanjut. Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan seperti sekam yang dapat angin terbangkan. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan. Haleluya. Ya, lanjut. Ayat yang Oleh kedua. sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman, demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Jalan orang benar menikmati kebahagiaan dan keberhasilan. Tapi jalan orang fasik akan menikmati kesengsaraan dan bahkan bisa menuju kebinasaan. Kita dengan jalan hidup orang benar pasti menyukai Taurat Tuhan, pasti menyukai firman Tuhan dan juga mau melakukannya. Itulah jalan hidup orang benar. Haleluya. Ayo berdiri saudara kasih Yesus. Orang gak dingin kan? Biar hangat sih. Jalan hidup orang benar diperangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Orang benar
berbeda dengan cara pikir orang fasik. Cara tindak orang benar pasti berbeda dengan cara tindak orang fasik. Maka hasilnya pun berbeda. Orang benar yang menyukai Taurat Tuhan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal pikiranmu, segenap tenaga, sekuat tenagamu. Cukup, yes. Kita mengasihi Tuhan. Hukum Taurat pertama sampai keempat mengatur hubungan kita dengan Tuhan, Yahweh, Yesua Masia, Yesus Kristus, Jesus Christ. Sama. Tidak ada bedanya. Elohim pencipta langit dan bumi. Tetapi juga kasihilah sesamamu. Ini yang berat. Bagaimana aku bisa mengasihi? Dia sering menggosipi aku. Dia sering mencemooh. Dia sering jalan berduduk bersama orang berdosa. Itu tidak wewenang kita untuk menghakiminya. Ketika kita orang yang sudah dibenarkan, lakukanlah hal-hal yang benar, yaitu untuk mendoakan orang-orang seperti itu. Jika kita seperti orang fasik, mari kita bertobat agar kita menikmati kebahagiaan, menikmati keberhasilan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya kuat karena dia mendapatkan sumber mata air, air yang dibutuhkan, mineral kah, zat-zat yang lainnya dibutuhkan tumbuh-tumbuhan, akan mengalir melalui batang sampai ke daun, berfotosintesis dan menghasilkan buah. Itulah lebih kurang cara bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Seperti kita juga, jika kita hidup bersumber dari firman Tuhan, maka engkau akan bertumbuh, kita semua akan bertumbuh dan berbuah yang lebat. Yang percaya katakan amin. Kristus Yesuslah menjadi sumber segala dalam kehidupan kita. Apa artinya berbuah? Buah roh ada di dalam hidupmu. Buah roh ada di dalam hidupmu. Keberhasilan ada di hidupmu. Amin. Itulah upah orang yang benar. Keberhasilan dan kebahagiaan ada di kehidupan kita, dan bahkan kita berdampak. Coba lihat kalau pohon berbuah, kalau kita tidak sampai mengambilnya, kita akan jolok-jolok, bukan? Pakai alat garap, ya. Kalau nggak bisa manjat bahaya, kita jolok-jolok dia, sampai kadang-kadang getahnya turun, daunnya jatuhlah buahnya, baru kita ambil. Atau kita lempar, bam, biar jatuh mangganya kan, berubah maling, enggak orang dimalingi, enggak jatuh. Tapi pernahkah pohon itu membalas? Ketika kita lempar batu, dilempar juga batu mangga itu, batunya aja. Tidak, jangan menjatuhkan buahnya. Kehidupan kita seperti itu, lebih kurang kita akan berdampak, berguna bagi orang sekeliling kita. Jika kita menyadari bahwasanya kita harus hidup benar, kita harus hidup bersama Kristus Yesus, agar terus kita berakar, bertumbuh dan berbuah dan menjadi dampak bagi bangsa-bangsa, dan kita mulai dari keluarga kita. Amin. Kita mulai dari keluarga kita. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ya Rabat Ashkarabat. Kami ingin terus berjalan bersamamu Tuhan, bertumbuh, berbuah, berdampak. Kebenaranmu itulah yang kami renungkan. Kasihmu, ya Rabat akalana syekirabat. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya.
Mari kita memberi waktu kita, pikiran kita, hidup kita pada Kristus Yesus. Ampuni dosa-dosa kami jika kami kurang menikmati, menghargai ibadah. Hadirat-Mu kami butuhkan untuk selama-lamanya. Ya Aba, ya Bapa. Memuliakan
buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang baru saja memberitakan firman-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi hidup kami, dan Engkau akan selalu selamanya menjadi teladan bagi hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, sebab sudah terlalu banyak berkat yang telah kami terima. Dan kami mau mengembalikan semua yang telah menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya. Mari semua umat Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Saya undang kembali untuk duduk. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dengan sorak-sorai. Dengan semangat, dengan iman yang luar biasa, kita mau angkat pujian kita. Mari semua umat pilihan Allah katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, kita katakan dari awal semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, katakan dengan sorak-sorai. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, dan sama-sama kita mau katakan lagu ini dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, umat pemenang. Sama-sama sorakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Semuanya lebih lagi kita katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Mari kita sorak-sorai. Tuhan Yesus Raja kami untuk selama-lamanya. Yuk, dua doa. Tuhan Yesus Raja kami untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu, dan bukalah hatimu Bapa di surga. Kasih karunia yang begitu indah dari Bapa di surga, Bapa Yahweh, Elohim pencipta langit, bumi, dan isinya. Dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan, hidup penuh kemenangan, hidup penuh dengan kekuatan dari Kristus Yesus. Dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, dan sukacita melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya selalu mengatakan Amin. Amin.